beberapa paparan yang disampaikan oleh beliau terkait tentang agama, kemudian apa itu kenegaraan, hubungan agama dan kenegaraan. Baiklah, sesi selanjutnya adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Monggo para sahabat yang ingin bertanyakan atau ingin menanyakan permasalahan yang ada dalam apa itu permasalahan di sini tadi yang disampaikan oleh beliau, ataupun permasalahan yang lain, monggo silakan. Apabila ada silakan ditanyakan. Yang belakang, Pak Nasrullah ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kakak Kiai, penjelasan tentang negara dan agama. Agama sebagai dasar negara dan juga negara sebagai pelindung agama. Ini sudah cocok atau selaras dengan ideologi kita Pancasila. Yang saya tanyakan, kalau negara yang tidak mengakui dengan adanya agama, ini bagaimana menurut dia? Apakah negara di situ sebagai pelindung ataupun negara di situ sebagai apa namanya, yang menyanyiakan atau menyengsarakan rakyatnya? Seperti itu untuk pertanyaan dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hadisi yang Allah tabimakan konsultan yang hormati. Ad-dunya masru'atul akhirat. Dunia adanya akhirat. Bahwa di dunia itu maneka warna, maneka kebutuhan, maneka kepentingan, maneka warna agama. Bahwa fungsi negara adalah melindungi hak dasar yang di dalam Nahdlatul mungkin kasus dipun atau lain terkonsepkan maqasidus syariah, hifdzud dain dan lain-lain. Bahwa NU sebagai benteng utama untuk melindungi pemahaman yang wasyariah dan moderasi dengan konsep Islam rahmatan lil alamin, bahwa saat ini mendapat tantangan yang luar biasa dan gempuran yang sangat hebat baik melalui darat, udara, dan medsos. Bahwa NU Nahdlatul untuk memperjuangkan konsep-konsep rahmatan lil alamin dengan memerintahkan tersebut dengan konsep bernegara harus melalui sebuah instrumen yang mungkin saat ini adalah partai politik yang ujungnya berjuang di parlemen. Harus ada berbagai tahu bahwa yang utama adalah menggugurkan undang-undang. Bahwa NU dalam memperjuangkan konsep pemahamannya melalui politik, kira-kira harus apakah harus memiliki ansih partai politik dan NU, atau pemahaman
Islam rahmatan lil alamin itu sebagai suatu konsep global, yaitu diterjemahkan di dalam kader-kadernya, entah kadernya nanti itu lewat manapun, yang intinya memperjuangkan pemahaman tersebut. Apakah NU harus membuat suatu instrumen partai yang misalkan PKB atau apa, bahwa di medsos perkembangan begini seakan-akan PKB dan PBNU itu seakan ada suatu gap minyak dan air, bahwa sekarang kepengurusan kali PKB dan PBNU seakan ya memang jadi itu dengan statement yang panas atau yang bisa juara juga seakan-akan gimana? Bagaimana kami memposisikan akar rumput itu saat ini bingung apakah kudu pripun dengan hal ini suatu pencerahan kurang sudah balik, monggo langsung inti pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten badhe tanglet ini nggih. Sadurunge sampun dibahas Bapak dhewe kula nggih boten lepas. Kula ditanglet tentang masalah sing membirami nggih niku tentang LGBT utawi kaum-kaum ingkang sejenis. Nah itu dalam keagamaan, dalam Islam yang dibuatkan bareng. Nah dalam negara lingkungan dan kisi-kisi tentang HAM dan sebagainya, tentang pendapat orang, tentang kehidupan orang masing-masing. Nah sing jadi kula tanggetaken bagaimana agama menyikapi tentang tersebut dan bagaimana negara bisa bersatu untuk menyikapi hal yang satu lah. Intinya bukan paham tentang agama, tapi kan di sisi lain tentang aturan bernegara kan dengan bagaimana cara menyikapi dan pendapatipun yai sahabat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira terima kasih atas pertanyaan dari kajian semua, monggo ya. Bagus, pertanyaannya sangat indah dan berbobot. Pertama, negara yang tidak beragama itu bisa berjalan. Jadi sebenarnya orang yang tidak mengakui beragama tetap mengakomodir dari agama, karena tidak mungkin kita bisa berdiri tanpa aturan. Nah, katakan seperti Rusia, negara PKI tidak mengakui Tuhan, undang-undangnya ya tetap mengakomodir dari negara-negara lain yang dari negara-negara lain itu juga berdasarkan agama. Sebab akal manusia tidak akan pernah bisa menyibak kebenaran yang hakiki, kecuali hanya agama yang bisa atau Allah yang bisa menunjukkan tentang kebenaran yang hakiki. Dan orang yang tidak beragama tidak akan pernah bisa tentram hidupnya. Kenyataannya ya dalam Rusia banyak yang bunuh diri, banyak yang prestasi dan sebagainya, karena tidak ada pakem kehidupan yang untuk apa. Dan akhirnya orang-orang yang menua itu lebih banyak dimasukkan dalam pantai jompo, tidak mengurusi orang tua dan sebagainya, karena yang diurusi adalah hanya duniawi.
mengakui. Nah, itu pada dasarnya orang yang tidak mengakui itu juga beragama, akan tetapi hanya tidak mempercayai, tidak mau mengakui saja, karena tidak bisa dengan agama. Kalau tidak beragama, sekarang undang-undangnya itu dari mana? Nah, yang dibikin itu bagaimana? Itu ya undang-undang yang semacam itu sebenarnya adalah ajaran agama. Makanya sekarang dari Rusia mungkin saja nanti jangka kapan waktunya itu Islam akan menjadi besar di sana, karena kenyataannya sekarang sudah mulai tentara-tentaranya barang semuanya mulai mempercayai dengan agama dan banyak yang mengikuti ajaran agama Islam, masuk dalam Islam. Orang jenuh tentang beragama itu jenuh. Nah, gak ada tujuan hidup itu tidak ada. Nah, undang-undang itu tetap berdasarkan agama. Cuman ada yang undang-undang yang tidak berdasarkan agama mesti kerusakan, seperti LGBT, seperti menteri itu membawa istri menjadi istri tapi istrinya podo lanange itu. Sistem bisa kan itu kan waktu berteman di kelompok bujuk lanang misalnya. Ini tetap tidak akan pernah bahagia. Masalahnya kita tahu orang kawin tidak punya anak bisa harus bingungnya dengan ketahuan. Gagalnya keturunan itu bingung juga. Apalagi orang itu punya kefanatikan di dalam masalah urusan biologi, urusan keturunan. Kalau tidak punya anak, tidak punya apa, akhirnya hartanya itu untuk siapa lu? Karena mabdun alal bukholah tidak mungkin akan dibikin kepada orang lain. Ini bingung sendiri orang yang tidak punya istri atau tidak kawin, akhir kawin ini bodoh lanangi. Itu karena tidak mengikuti agama. Di intinya jawabannya orang-orang yang beragama, orang negara-negara yang tidak mengakui agama itu tetap sebenarnya membutuhkan agama, dan undang-undangnya selalu mengakomodir dari undang-undang yang ada di negara-negara lain yang itu semuanya aslinya rumusan agama, hanya kesombongan saja yang ada di dalam hatinya, congkak tidak mengakui itu saja. Kedua, ini pertanyaan yang sulit ini Dunia maslahatul akhirah, tapi butuh partai enggak? Kita sudah kehidupan bernegara untuk memperjuangkan Islam ini sudah mencoba dengan partai tapi gagal. Yang sudah membuat partai NU tapi malah justru gagal. Walaupun pernah menang tapi akhirnya kan terus remek. Dan dibentuk juga partai Islam sudah berapa tahun, mulai tahun 72 sampai 98 sampai 98 partai Islam dikumpulkan jadi satu di dalam P3. Maksudnya mungkin biar Islam itu bersatu keseluruhannya di dalam satu partai, namun Islam kompak keseluruhan itu gagal menang. Kalah dengan partai Golkar. Masalahnya macamnya sih seperti seorang kumpul ngono, kartunya sudah walak-walik menang. Belum diumumkan saja sudah menang. Belum pemilunya sudah menang. Kalah nggak bisa. Apakah itu akan terulang lagi? Apakah mikir akan ada partai lagi? Apakah tidak khawatir akan terulang lagi? Itu yang perlu dipikirkan. Sehingga pada zaman tahun 2084 akhirnya NU ketika munas di situ Pondok, di pondoknya Sebagus, memutuskan untuk kembali ke Sitoh, tidak di mana-mana tapi ada di mana-mana. Dan alhamdulillah malah justru bisa mempengaruhi. NU itu kalau tidak berpartai akan menjadi rebutan semua partai.
Kalau kita konsis komitmen tidak usah ngurusi partai, akan rebutan setiap akan pemilu semuanya akan mendekat kepada NU, dan disitulah aspirasi NU gampang diserap. Kenapa? Membutuhkan warga yang begitu besar semacam ini. Tapi kalau sudah berpartai hanya fokus dalam situ dan di situ saja orang-orangnya kadang tidak mengurusi masalah NU. Terus terang, ini NU punya PKB. Manfaatnya apa? Jasanya apa? Blitar itu tidak hanya presidennya Blitar itu PKB. Terus apakah ada APBN, APBD yang masuk pada NU? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Terus ada ikan setiap sumbangan kepada NU? Tidak ada. Saya berkali-kali PKB misalnya. Di PR-nya ke kantor saja nggak pernah, hubungan dengan NU juga nggak pernah. Bupatinya berkali ke rumah saya sudah saja saya suruh berikan speaker gitu saja di kantor dengan saya kok memberi memperbaiki sound system yang suaranya nggak karu-karuan, paling habis 200 juta. Yo hanya nanti akan diurusi dengan orang-orang, tapi sampai sekarang sudah nggak ada. Untuk membangun masjid masih punya hutang belum lunas, masjid Geraha NU saya suruh lunasi juga dilunasi. Yang hasil kita punya pemerintahan yang punya partai itu tidak ada sama sekali, makanya malah justru dari Gerindra masih memberi mobil. Itu mobil kasih mobil 2 1 ambulan yang 1 Innova malah Gerindra. Dari partai lain masih bisa. Kenapa? Ya kita gak mendukung, malah justru mereka mendekat. Ini yang perlu kita yang perlu kita pikirkan semacam itu. Karena apa? Karena dalam masalah kalau sudah satu partai itu tidak akan kondusif. Sebab apa? Peluang untuk maju menjadi menteri, menjadi menjadi DPR atau menjadi apa saja, apalagi presiden itu semakin kecil. Kenapa kok semakin kecil? Karena satu kelompok. Kita gak bisa, kita saingannya terlalu banyak. Sehingga nanti yang jadi itu rebutan untuk pilihan memilih semacam itu, akhirnya mendingan kepada yang lain, nanti bisa menjadi orang yang terpandang di sana dan nanti bisa bergabung. Ini secara politik lah ini. Jadi lek sampean iki PKB, kabeh kan PKB sing NU nang PKB. Saingan untuk menjadi DPR, padahal suaranya di 60. Saingan kita sulit untuk maju. Kenapa? Masih harus melewati teman-teman yang begitu banyak sekali. Pindah nanti jadi langsung dari ketua. Apalagi apa itu namanya, kita membawakan orang yang berpengaruh lagi yang lain langsung dari orang secara DPR. Nah di sini nantilah kita bersatu di dalam sana. Mengenai latar kurubin babil wahid, wal kurubin al-babil, mutafariko. Tidak usah melewati pada satu pintu, lewatlah pintu yang beraneka ragam macam-macam, tapi nanti tujuannya sama. Nah ini tinggal kita memanage. Bagaimana kita mengumpulkan orang-orang NU yang berada di partai-partai. Hanya itu saja sebenarnya. Dan itu sudah diusahakan di Jawa Timur. Dengan Pak Marzuki Istamar itu DPR NU dari beberapa partai, bupati-bupati yang dari NU, walaupun beberapa partai kita kumpulkan bersatu. Nah ini lebih nyaman dibandingkan yang bolo dewe ini. Mulai bolo dewe ini ngwangir jaluk ini barang alasan itu gampang. Ini belajar dengan yang sudah ada tahun 77 sampai ini ternyata nggak ada hasilnya, nggak hasil, malah sulit. Makanya mungkin sudah saatnya, ini istilahnya bukan gap itu enggak, tapi NU keluar dari banomnya PKB. Kan sepanjang ini NU jadi partai dari pengurus banom badan otonominya PKB.
Nah, selalu membantu PKB, selalu mensupport PKB, selalu mengusir PKB, tapi gak ada imbal balik, ya sudah. Biasanya saya kata-kata dari partai-partai malah justru banyak yang imbal. Karenanya di sini untuk mengusahakan itu PP mengakomodir semua partai. Bahkan bendaharanya saja dari Kang PDI kan. Kenapa? Tidak masalah, sudah biar kita bersatu. Pokok yang penting orangnya itu. Ketika nanti NU itu fokus dalam satu partai, yang lain pasti menjauh dari NU. Karena dianggap tidak diurusi oleh NU. Diurusi PKB itu ya ben jalur PKB itu kan. Tapi kalau kita melindungi keseluruhannya, nanti bisa dapat keseluruhannya. Ini urusan politik, dan politik itu istiadah ini perlu tajribah. Tajribah itu perlu pengalaman, perlu realistis. Sudah dicoba berkali-kali, ini kenyataannya seperti ini. Walaupun secara logika kalau kita bersatu untuk jadi satu mestinya sudah di presiden, tapi kenyataannya tidak bisa. Tapi sekarang berbagai partai manapun kita nanti ketika pilihan presiden bisa bersatu. Bersatu NU yang milih NU bisa nanti. Sehingga dengan adanya NU tidak berpartai-partai ini, mereka mengajukan calon presiden tidak akan berani selain dari orang NU. Ketika NU sudah bersatu suaranya. Tapi benar di dalam masalah DPR-nya silahkan berbeda-beda. Walaupun sekarang itu kekuatan presiden lebih kuat daripada dulu sebab tidak bisa dimajukan begitu saja karena dipilih langsung oleh rakyat. Bisa kita pilih langsung ada. Yakin tidak akan mendapat suara kalau memang orang yang itu tidak loyal terhadap Nahdlatul Ulama. Karena suaranya Nahdlatul Ulama itu sekarang ada 150 juta, 50%. Lebih dari 50% orangnya itu. Jadi partainya biar di mana-mana, tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, makanya NU tidak wajib untuk memilih PKB. Kalau memang menguntungkan ya silahkan. Pokok yang penting rumusannya politik itu satu, tidak ada kepentingan abadi, tidak ada kawan perilaku abadi, tidak ada lawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Mana yang cocok ya sudah. Makanya besok lawan, sekarang kawan, sudah biasa semacam itu. Apalagi kalau PKB sampai mendekat pada Kang PKS niku, ya sembuh, ya silakan itu istiadatnya Pak Muhaimin. Apa di balik itu tak ngerti. Yang jelas, cara Gus Lukman kan toh padha gawe taruh dhewe-dhewe ya wong menawa sing becek ngoten ya. Ayo, kan sing makane ngene kok semuanya becek jadi kan nanti ada yang becek mesti. Suaranya kayak aku ya. Padahal ketika dibecek belum tentu rakyatnya milih nak kono. Itu trik kalau masalah itu. Kalau dia akan masuk dalam presiden, ya saya nggak bisa komentar. Nggak bisa komentar kalau KPU seperti yang mosok iso dadi gitu. Kita tahu. Ini angel bicara macam ini repot. Tapi yang jelas karena yang dinaikkan PB dengan bertikai nggak bertikai. Ya cuma PB sekarang ini di bawah pimpinan Gus Yahya yang jelas sekarang keluar dari Banom PKB bisa jadi. Tidak mau menjadi Banomnya PKB yang sebenarnya Banom itu ya seperti Banom Ansar kan Banomnya NU tapi ya kan dikasih apa-apa ya NU kan tapi namanya NU kan bukan cari apa-apa, memang ada apa-apa itu urusan perjuangan. Tapi kalau di dalam masalah partai bukan perjuangan tapi pendapatan. Urusannya semacam itu.
Nah, makanya kalau rahmatan lil alamin saya kira malah justru efektif kita NU selalu berhubungan dengan pemerintah tanpa membawa gerbong partai. Itu lebih ini. Alhamdulillah hubungan NU dengan pemerintah untuk menumpas masalah khilafah, untuk menumpas pada masalah teroris ini sangat diperhatikan. Suara NU sangat diperhatikan. Bahkan dalam masalah apapun keputusan pemerintah, ketika NU tidak setuju, tidak akan bisa berjalan. Berkali-kali ini dengan masalah urusan rokok akan naik 100% lebih dari itu. Wah, ini bagaimana? Ini sudah didok ini kan. Tapi akhirnya LBM saja cukup kumpul merumuskan ini tidak boleh, langsung disampaikan oleh pemerintah, langsung ditimbali rapat ini. Akhirnya diburungkan, dicabut keputusannya dengan Sri Mulyani. Nah, aku belok ke proporsinya itu. Niki termasuk di antaranya semacam itu. Dan itu banyak yang urusan-urusan itu langsung hubungannya ke pusat. Tidak begitu ribet, tidak begitu usah demo, cukup kita pinjam dengan pemerintah. Dan alhamdulillah hubungannya bagaimanapun walaupun Pak Jokowi itu orang PDI tapi orang NU. Orang NU. Nah, malah semacam itu gak usah menambahkan ke-NU-annya gak usah PKB tapi orang NU. Makanya kalau NU bisa mengelola butuh berapapun tanah akan diberikan. Jadi kan orang benar Gus. Lah wong PKB gak iso ngono iku. Padahal grupo ya. Karena apa? Sekarang masalah terus terang masyarakat Indonesia belum mampu untuk berpolitik secara rasional, tapi politiknya masih dengan material. Ya, sehingga bukan memilih yang benar, tapi memilih yang ya. Dari itu PKB tidak mampu bayar. Makanya di Blitar niku kurang kondusif masalah urusan PKB gara-gara ya pilihan yang kemarin dibayari saksi-saksi niku gerumpok ini itu termasuk di luar ini. Malah justru sekarang banyak DPR PKB itu protoli. Wis dari DPR lu mengundurkan diri. Lu ada apa? Nah, wis dari DPR kan sekarang enak banget. Karena di dalamnya nggak bisa solid. Nah itu kenapa ditanyakan saja kan? Kalau LGBT ini semuanya agama, termasuk agama Indonesia tidak ada yang melegalkan. Nggak ada yang melegalkan. Tadi sudah saya katakan khidun nasab, pernikahan itu dilegalkan dan semuanya agama mengurusi atau melegalkan pernikahan dan melarang perzinahan, juga melarang LGBT. Tidak ada satupun agama di Indonesia yang mempersilahkan LGBT. Makanya kalau gitu LGBT tidak bisa diterima di Indonesia karena bertentangan dengan penduduk Indonesia keseluruhan. Nah, itu termasuk di dalam masalah dalam masalah hak asasi di Indonesia. Hak asasi itu masih terbatas. Tidak semuanya hak asasi itu bebas secara mutlak. Tidak. Makanya di situ saya melihat hak asasi di Indonesia masih dibatasi dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang ada, termasuk tidak menyinggung agama lain dan tidak lain sebagainya, itu masih digunakan untuk membatasi. Makanya masalah pasal tentang melecehkan agama ini ada yang mengusulkan untuk dihapus seperti PDI, tapi kalau dihapus itu nanti seperti LGBT berarti itu bisa menjadi lolos karena agama tidak bisa intervensi sama sekali. Tapi kalau nanti
ditetapkan, banyak digunakan untuk alat menjatuhkan orang lain sebagai kasus Ahok dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana? Maju kena, mundur kena. Nah, tapi sementara alhamdulillah tidak dihilangkan masalah itu, masih tetap, yaitu melecehkan agama ini masih ditetapkan, sehingga hak asasi bagaimanapun kalau di situ bertentangan dengan agama nanti dilarang di dalam undang-undang. Makanya ini hak asasi, betul, hak asasi tetap harus patuh dengan aturan Undang-Undang Dasar kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ini. Nah, sementara di dalam ketuhanan yang Maha Esa, semua agama di Indonesia sekalipun Konghucu tidak melegalkan LGBT. Andai kata ada satu agama yang melegalkan undang dalam itu, tentu kita nggak bisa untuk melarang. Nah, tapi alhamdulillah di Indonesia, karena semua agama tidak ada, dan di Indonesia juga tetap negara yang beragama walaupun tidak beragama Islam. Makanya di Indonesia itu bukan nasionalis yang murni bebas, tapi nasionalis yang religius. Bukan religius yang murni, tapi religius yang nasionalis. Ini anti. Maka tidak ada konsep negara secanggih Indonesia dengan bentuk Pancasila. Itu di negara-negara lain tidak ada. Di Pancasila itu Masya Allah bikinan para wali ini. Kalau kita amalkan luar biasa. Tapi jangan dibenturkan dengan agama. Jadi walaupun ketika Pak Harto menekan untuk menerima Pancasila, wah itu geger dalam Nahdlatul Ulama. Yang waktu itu yang datangi langsung pada Munaslup Situbondo itu Pak Harto. Pak Harto dengan Putin, dan termasuk ketika di Situbondo itu Pak Harto dengan Putin datang, termasuk Kiai Makhrus salaman dengan Putin. Wah itu rame juga. Baik Makhrus salaman dengan Putin, sehingga Pak Harto nunggoni sampai selesai, dan Pak Harto senang sekali karena Putin dihormati. Andai kata Putin itu ngejak salaman gak diterima, wah itu nanti menjadi bahaya. Nah, ketika ditanya oleh kiai-kiai, jawabnya Makhrus bagaimana? Bagaimana dia kok salaman dengan Putin? Dasarnya apa? Dasarnya gampang. Kalau kita bertobat dari dosa kepada Allah lebih mudah daripada bertobat dari murkanya Pak Harto. Kalau Pak Harto murka, sulit seperti itu. Beliau itu bisa dikatakan pembunuh dingin. Kayak nanti politiknya. Dan waktu ada di Situbondo itu, dari keputusan sidang, niku semuanya ragu. Akhirnya keputusannya itu tidak jelas. Yang kalau dipahami intinya mulut-mulut tidak menerima tapi tidak menolak. Tidak menerima, tidak menolak. Lalu Yai Ash'ad Samsul Arif, bagaimana keputusan itu? Langsung terima saja. Langsung terima saja, langsung berani. Nah, terus gimana Kiai? Apa tuh? Yang nanggung dosanya siapa? Saya yang nanggung dosanya. Jadi Yai Ash'ad Samsul Arif, saya kalau dosa itu saya yang nanggung di akhirat. Akhirnya dirumuskan menerima asas tunggal, di mana semua organisasi Islam di Indonesia belum ada yang berani menerima asas tunggal Pancasila. Bayar untuk NU sudah berani. Kenapa? Semua saling kenal dengan Yai Ash'ad. Kalau dalam proses jangan ya rame. Jenenge rukun Islam itu ada 5 ya. Syahadat, salat, puasa, kok di sini dasarnya kok Pancasila. Nah, waktu itu kan ketuanya masih Gus Dur, Rais apa itu Rangkitiannya. Gus Dur menjelaskan gampang. Pada waktu ditanya oleh Kiai Gus Dur, saya jawab nanti Yai Sidik dulu di sini dulu. Setelah Yai Sidik rawuh, harus dijelaskan oleh Gus Dur, karena nanti yang membuat rancangan kami waktu itu dengan
apa tuh pas kita juga dunia rumusan banyak masjid yang membuat rancangan terus rumusan ukhuwah Islamnya Basarian Gus Dur di jamnya seperti hanya kita akan ke pasar di Surabaya. Pasar kita itu di Surabaya. Cuman kita dari mana-mana pun untuk pergi ke Surabaya itu harus turun ke Juanda. Karena pesawat itu tidak bisa langsung turun ke pasar, harus lewat Juanda. Setelahnya dari Juanda nanti kita pergi ke pasar. Kita anggap Pancasila itu seperti Juanda. Kita kemana-mana pun datangnya ke negara dulu, ke Juanda dulu. Nah nanti setelahnya ini baru kita ke agama. Nah sekarang kita amankan dulu Indonesia. Nah diamankan itu dengan Pancasila itu yang disepakati oleh semua agama Indonesia. Lewis aman kita memperjuangkan agama Islam ada di dalamnya. Ini sama dengan hampir mirip jawabannya dengan Bayi Wahab Hasbullah ketika NU bersama Masyumi bersama PKI kok malah mendukung apa itu namanya PKI. Wah, rame kan Bayi Wahab itu ikut PKI. Jawi Bayi Wahab. Kan setelahnya itu kan akhirnya Bayi Wahab ngerti apa yang ada di dalam PKI. Apa itu jenenge Nasakom, nasionalis komunis. Itu menerima Nasakom. Nah, Jawi Bayi Wahab ditanya, "Lu bagaimana Kiai?" Orang itu kalau akan menjatuhkan lawan, menang harus masuk di ring. Kalau sampai nggak masuk di ring, nggak akan pernah menang. Di wong tinju itu kan kepengin menang, jatuhkan lawan harus masuk di ring perang. Harus setelahnya itu ada yang menang, ada yang kalah. Nah kalau kita nggak mau, ya nggak menang juga kalah, ya nggak masuk nanti nggak bisa tahu apa yang ada dalam ring. Semuanya dia. Nah ini juga sama dengan Gus Dur ketika apa itu namanya menerima Yahudi, yaitu diplomatis dengan Israel. Waduh, apa itu yang jenenge apa niku jenenge kok sing nerima kan Yahudi kok jenenge napa niku ini. Ndak lupa itu. Wah rupanya kabeh rame. Tapi Gus Dur sudah bisa membaca. Nah, kalau dijawab kabeh jalnya balantar do angkal Yahudi wala nasara hatta tattabi'a millatahu. Kok malah apa itu jenenge Simon Peres malah terima Yahudi ini bagaimana? Nah, Gus Dur di situ ayatnya itu balantar do angkal Yahudi wala nasara. Yahudi dan Nasrani, kenapa Indonesia menerima Nasrani tapi tidak terima Yahudi? Mestinya kan ya sama toh. Karena Yahudi dan Nasrani, tapi dengan Nasrani tidak ada apa-apa, tapi dengan Yahudi kok rame. Gus Dur ngerti pitanya, karena konflik antara Palestina dengan Yahudi tidak akan pernah selesai, karena itu bukan konflik agama. Dan Indonesia tidak akan pernah bisa masuk memberikan masukan kepada Yahudi kalau kita bergabung, tidak ikut. Bagaimana mungkin kalau bisa berbicara nggak pernah kumpul, nggak pernah sidang? Nah disitulah kesempatan memasuki masukan kepada Yahudi sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dari dalam, tidak dari luar, banyak rame saja. Itu miliknya NU. Pemikirannya itu sampai ke sana. Makanya diteruskan Gus Yahya memberikan pidato di Yahudi menjelaskan masalah perdamaian. Itu mengusulkan macam-macam itu sangat potensi negara. Karena kalau diselesaikan di luar nggak bisa, dan itu juga bukan urusan agama antara Yahudi dengan Palestina, karena urusan perebutan tempat di mana Yahudi itu menginginkan sebuah negara, menginginkan tempat. Dan dikasih tempat dimanapun nggak bisa, dan itu sudah nggak bisa diganggu-gugat tuntutan Yahudi kepada Amerika. Makanya Amerika nggak bisa membela Palestina dan sebagainya, nggak selesai. Nah, makanya
setidaknya itu ya sudah ditambahi lah saling sama diterima seperti itu. Jadi diantara nih politik-politik yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama menghadapi oleh negara-negara lain. Kesimpulannya, jawaban LGBT tetap di Indonesia tidak diperkenankan. Alhamdulillah, kok sampai Gubernur Busur saja mewawancarai LGBT diserang orang banyak, terus akhirnya juga minta maaf. Akhirnya di Indonesia tetap tidak legal. Alasannya menodai agama, menodai di Indonesia karena masih ada pasal menodai agama itu dilarang, itu masih ada. Dan alhamdulillah agama satu pun tidak ada yang melegalkan. Nah, kalau di Rusia kan memang bukan berdasarkan agama, urusan sana. Jadi penting. Bahkan kawin antar agama di Indonesia tidak boleh. Jadi walaupun di dalam kitab Al-Quran dikatakan al-musanatun minan nisa, tapi di Indonesia tidak dilegalkan. Nah, oleh karenanya ketika kawin agama biasanya pergi atau siji masuk dulu, masuk Islam atau masuk Kristen, alhamdulillah seperti Napa Urban. Orang Islam terus masuk nanti Kristen, kan enggak juga bisa. Atau kawin di luar. Sedang kawin di luar seperti almarhumah Julia Perez. Siapa jenis Julia Perez itu? Kawin karo siapa sepak bola itu? Gaston, kan di luar. Sebenarnya di luar, apa yang dikhususkan di luar bahwa ke Indonesia legal, karena itu memang suratnya juga resmi. Di Indonesia nggak mau tahu karena tidak mengikuti itu, tapi mengakomodir perkawinan yang di luar. Seperti Islam tidak melegalkan, tapi perkawinan di selain Islam juga diakui seperti itu. Ini luar biasa di Indonesia ini masalah keislamannya berpegang teguh pada pihak Islamnya luar biasa sebenarnya, kuat menunjukkan. Tapi kendali demikian masih banyak yang memusuhi dan sebagainya. Jadi kalau banyak yang memusuhi, kita sudah berpedoman dari Allah wa ja'alna likulli nabiyyin aduwa syayatin al-insi wal jinsi. Semua nabi itu duwe musuh. Musuhnya dari dua sudut, manusia dan jin. Berarti kan juga gak bisa memang semacam itu perjuangan kita seperti terus selalu diteror, dimusuhi dan sebagainya. Terus memang seperti itu. Kalau tidak ada musuh, nggak jalan dunia ini. Jadi mulanya anak musuh itu meningkatkan ekonomi dan sebagainya itu ada musuh, meningkatkan semangat kita Islamnya itu ya ada musuh. Dulu belum ada Wahabi yang ramai di sini ketika belum ada musuh, nggak ada namanya Islam Sentolo, Islam Center, nggak ada. Aswaja Center, Aswaja Sentolo. Kenapa gak dibutuhkan? Gak dibutuhkan. Tapi setelahnya ada, akhirnya perlu dibentuk. Dan akhirnya ada penantaran seperti semacam ini adalah Islam kebangsaan. Tidak ada apa itu namanya yang merongrong tentang NKRI. Tidak ada kajian Islam kebangsaan. Lihat menengah kayak dia yang dibantok. Jadi gitu. Jadi artinya orang sakit itu harus selalu ada. Tidak ada orang sakit rumah sakit belum tikar. Kalau rumah sakit belum tikar, dokter tidak punya pekerjaan, perawat tidak punya pekerjaan, dan empon-empon untuk perobatan gak laku sama sekali. Tukang parkir yo ora payu, terus warung-warung yo malah gak laku. Nah, tapi dengan adanya rumah sakit, Banser bisa jadi satpam. Terus dipikir-pikir ada warung. Nah, kemudian pon-pon juga laku digunakan pengobatan. Terus ada sekolah, farmasi. Nah, itu malah akhirnya ya dodol obat barang, sehingga bukalah sekolah SMK, tulisannya farmasi kan itu kan. Itu malah terus baru ono gune.
Nah, sehingga gurune ya mari karena digawe kehidupan sehari-hari kan keren nih. Nah, itu bagian daripada rahasia Allah untuk menghidupkan dunia ini karena ngoten niku. Mulane la Allah la amana man fil ardi kullu jami'a fa anta tubiluna. Walau sya'allah ja'alna ummatan wahidah walakin la yazaluna mukhtalifin ila ma rahimah rabbuk. Kenapa? Allah Ta'ala pun dawuh nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dil yattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Di dalam niki kai sampai apa supaya saling sukhriya, saling rukun satu dengan yang lain. Nah, kalau gitu gak usah diobati. Kalau gak diobati maka dokter akan dipecat sebab tidak sesuai dengan kode etik. Ini ya, harus mengobati. Tapi jangan harap diobati waras semuanya. Ya ada yang mati terus penyakit berganti-ganti. Ngerti lho ini. Semacam itu. Dunia pun juga seperti itu. Islam kabeh mati gelut karo pondok dewi. Makanya harus ada yang dengan yang lainnya semacam ini, akhirnya kita bisa bersatu. Pelajaran yang pokok ketika Pak Harto kayak Matan Niko akhirnya bersatu untuk menurunkan. Tapi apa yang terjadi setelahnya Pak Harto bersatu? Anu turun, gelut dewi berebutan berkah. Padahal asalnya pokok turun, setelahnya turun apa? Ini gitu. Makanya nanti kalau sudah tidak ada musuhnya, akhirnya dewi musuh, betul. Berarti itu sunnatillah yang tidak bisa kita hilangkan. Sudahlah, kita kembalikan semuanya itu mazharnya wujudnya Allah Ta'ala, mazharnya kekuasaannya Allah. Allah wujud memperlihatkan dirinya kepada kita dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam wujud, tapi Allah tidak berubah menjadi wujud yang berbeda-beda, juga tidak berubah menjadi berbentuk. Tapi Allah Ta'ala menampakkan kehebatannya, kemuliaannya, kekuasaannya, kealimannya dengan berbentuk badan-badan itu. Ini toh. Akhirnya malah justru menjadi anak konflik, kenapa malah ekonomi menjadi meningkat. Wartawan itu kira-kira ada konflik karena konflik. Ini di antara nih. Ya, ini sementara kalau masih ada saya dulu. Bud. Sudah ini. Ya sudah. Ini saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendapatkan hidayah kita kepada Allah dan selalu konsisten komitmen dengan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah, mati dalam keadaan Islam ahli sunnah wal jamaah, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul bersama para tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, Mbah Yasim Asy'ari dan yang lain, dan semoga kita selalu senantiasa dikasih hidayah untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama, hidup untuk Nahdlatul Ulama, bukan cari hidup di dalam Nahdlatul Ulama. Makanya jangan sekali-kali bertanya, saya tak pernah diusi oleh NU. Jangan sekali-kali bertanya, saya tidak pernah mendapat apa-apa dari NU. Tapi bertanyalah, saya bikin apa-apa kepada NU. Ini penting. Saya ucapkan semacam ini karena niku pendidikan yang asalnya dipercaya karo NU. Niku bermongso ora tau di parani karo NU akhirnya kenapa NU lagi ngurusi saiki. Waktu berjuang menengahi. Loh, kamu itu urusannya NU, jangan terus menuntut NU disuruh ngurusi, malah justru terus aku demikian atas namakan NU menjadi besar ke sana, jangan mencari NU juga soalnya pengurus itu ya hikmah, dan hasilnya misalnya kamu masukkan kepada NU tidak untuk pengurus sama sekali, jadi pengurus ada bayaran toh, tidak ada pengurus ada bayaran itu.